Salam The Warriors, dalam program Grow Up Together ini akan dibahas materi-materi pembelajaran di dalam perkuliahan di STT Sanggakala. Anda akan menyaksikan diskusi-diskusi para mahasiswa di tengah-tengah jam istirahat mereka. Jadi, saksikan terus jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga berikan komentar atau tanggapan kalian di bawah ini. Dan jika ingin bertanya juga boleh langsung ditulis, serta dukungan kepada pelayanan kami bisa disalurkan ke rekening di kolom deskripsi di bawah ini. Yuk kita saksikan. Gimana yang udah kita belajarin tugasnya dari Bu Evita? Sosiologi Alkitab. Apa yang kita dapat nih? Mumpung masih ada, maksudnya iya, mumpung besok kan mau kuis nih. Mendingan kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Jadi pas besok kuis ada kuis, jadi kita bukan kerja sama ya, tapi maksudnya kita sengaja udah ngebahas dulu ya. Iya, kita ngebahas dulu gitu loh, mumpung ada waktu gitu. Jadi emang ada bedanya sih sosiologi manusia sama sosiologi yang umum sama yang kita pelajari. Beda. Tadinya pas dapat jadwal mata kuliah ini juga kira wah sosiologi kan udah happy aja, maksudnya maklum mantan anak IPS kan pikir wah dulu kan nilai sosiologi kan oke lah lumayan gitu, jadi udah cukup excited. Ternyata begitu masuk ceng-ceng. Oh, ternyata begitu. Bedanya jauh banget, dan maksudnya nggak ada hubungan, bukan nggak ada hubungan, tetap ada hubungannya, tapi itu beda dengan suasana yang nggak bakal kita ngebayangin ya. Ternyata ngebahasnya tuh dalam sisi yang berbeda lagi ternyata. Baru tahu, tapi memang cukup menarik ya, memang harus dibahas ya biar kita tahu ya. Soalnya kan sosiologi yang umum yang kita pelajari kan cuma membahas hubungan manusia antar manusia, terus hubungan sosialisasi dalam lingkungan masyarakat, keluarga, dan terutama masyarakat kita ya yang multi etnis gitu loh. Multikultural, multi etnis, whatever lah pokoknya. Gado-gado. Iya. Saking banyak banget sih, iya. Kepercayaan pun juga kayak di kita tuh banyak banget. Kita aja yang diisahin berapa, 5 ya? 6 deh kayaknya. 6? Hah? 6 ya? Ada 6. Oh 6. Oh. Satu lagi apa Konghucu ya? Konghucu. Iya, aliran kepercayaan sekarang diisahin ya. Maksudnya wow, ya kayaknya negara lain nggak ada ya satu doang diakui ya. Yeah. Tapi kita punya cukup demokratis ya, puji Tuhan ya. Sampai bisa ada 6 gitu loh. Jadi bebas, nggak ada yang merasa terpaksa ikut ini, tapi hati nggak seret, semua dibebaskan gitu loh. Tapi kalau menurut Cifon nih sama teman-teman nih, perbedaannya apa? Yang paling kelihatan banget gitu? Paling kelihatan banget sih kalau aku, itu loh yang aku ingat banget, hubungan antara manusia dan manusia yang sudah rusak. Hubungan antara manusia dan Tuhan yang sudah rusak. Semua karena dosa. Nah itu loh yang cukup, ternyata sosiologi yang mau dibahas di kita tuh itu hubungan yang rusak karena rusak. Kalau dari Jamel apa? Berarti kalau kelihatan banget gitu. Kalau misalnya hubungan yang udah rusak karena dosa, berarti kita selama dimanapun bisa bergesekan juga ya dengan orang-orang. Bisa. Lu gesekan? Ini senggolan. Perselisihan maksudnya. Iya, maksudnya jadi bisa, ya? saking enak gitu, Mas. Bisa juga ya? Iya. Bisa, karena udah ada nature-nya kan, yang waktu itu ingat gak yang kita sempat bahas ya, maksudnya dari umur berapa aja, dari kecil aja udah punya naluri buat untuk berbuat. bohong. Ya, betul. Gak ada yang ngajar, tapi dia dengan alami keluar sendiri, Ci. Waktu itu aku udah pernah ngaku ya. Aku udah pernah ngaku ya. Iya itu, Ci, gitu loh. Kalau dari Pak Ben nih, apa Pak Ben? Yang paling kelihatan banget kira-kira nih Berbeda banget ya perbedaannya ya. Ya sama sih yang yang saya tangkap juga dari hubungan yang rusak itu kan akibat dosa, terus adanya perselisihan di masyarakat, hubungan antar sesama. Paling itu sih.
Tapi emang ketika Yang kita jelas belajar itu apa? Yang sosiologi umum sama sosiologi apa? Teologi gitu ya. Itu tuh kayak selama ini kita nganggap bahwa hubungan kita sesama manusia tuh kayak kita doang gitu. Tapi ternyata Tuhan juga bekerja di dalam hubungan setiap kita orang gitu. Makanya aku setuju banget kalau ada orang yang bilang bahwa setiap pertemuan tuh pasti Tuhan udah atur. Oke. Ya, nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Iya. Kalau kita ketemu nih di perkuliahan ini ya emang Tuhan udah atur. Iya, maksudnya nggak ada tuh tiba-tiba tuh yang kok bisa ketemu, nggak semuanya Nggak tuh ada. di dalam apa namanya? Emang kalau ditarik garis tuh memang udah Iya, Tuhan mau garisin. rancangannya Tuhan, Iya. cuman kan kita mana mungkin kita bisa tahu ya rancangan Tuhan, kan kita terbatas, hanya Tuhan yang paling tahu, ya nggak sih? Betul. Ya, cuman ya itu ya unik ya, maksudnya ternyata dari dulu yang seperti tadi Ciam yang ngomong, tanpa kita kenal aja kita bisa saling, kayak kita aja kalau kita nggak menjaga dan saling menghargai bisa juga kan kita Bisa, terjadi gesekan, perselisihan gitu loh. Berarti memang kita harus pintar-pintar ya, maksudnya menjaga hubungan antar sesama kita, sama teman, terus di dalam keluarga sama lingkungan kita, jangan sampai kita tuh melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan ya. Contohnya perselisihan, percekcokan, maksudnya ada yang begitu kan pasti itu merusak hubungan kita sesama kita juga kan. Tuhan pasti nggak mau gitu loh. Iya. Makanya di Alkitab bilang hidup berdamai dengan semua orang ya. Iya, Ya kan? betul. Hidup berdamai dengan semua. Nah sebenarnya aku setuju, biar semuanya bisa tenang tuh harusnya hidup berdamai kan. Tapi ingat, egonya manusia tuh gede loh, Iya, benar. ini kan? Betul. Iya. Iya nggak sih, tiap orang kita kan punya Iya. ego, maksudnya Ego. Tuhan kan mengajarkan kita kasih, kita harus mengalah gitu. Mengalah bukan berarti Kalah. mengalah bukan berarti kalah, Iya. tapi kan tidak setiap orang bisa mau mengalah demi kebaikan. Setuju nggak? Lu? Setuju. Pernah nggak lo? Iya, sebenarnya kayak orang tuh kadang nggak bisa nurunin egonya, nggak bisa rendah hati, entah itu buat minta maaf duluan kah, untuk terima kasih, untuk apa, itu tuh makanya penting banget gitu loh kita belajar sosiologi ini untuk kita juga tahu gitu pola-pola kehidupan manusia, pola-pola persahabatan tuh gimana, segala Betul. macam. Dan maksudnya kemarin sama hari ini juga dijelasin sama dosen tuh juga cukup clear ya. Mulai dari maksudnya kita dibawa lihat ke dulu, maksudnya kita dilihat flashback ke sejarahnya bangsa Israel. Iya. Dari awal sampai kenapa, maksudnya dari mereka masih diperbudak, maksudnya sampai Tuhan bawa keluar, sampai Tuhan menjanjikan tanah perjanjian gitu, tapi masih aja kan bebal nggak percaya Tuhan gitu. Kalau buat aku pribadi sih kayak kita pelajarin, maksudnya yang dapat kita pelajarin dari ini nih, sejarah bangsa Israel nih, Tuhan memilih dia loh. Kenapa Tuhan nggak milih bangsa yang lain kan? Kita nggak tahu ya, itu memang haknya Tuhan ya, Tuhan mau milih siapa aja ya. Tapi sampai dipilih Tuhan tuh buat mereka ya mungkin berbangga ada kali ya, maksudnya dari bangsa-bangsa. Tapi Pride. gue ya memang ada pride-nya, itu pride-nya ada. Tapi pride-nya dia saking berlebihan jadinya sombong, jadinya sombong Ci, jadi sombong. Ya maksudnya kan kita bisa lihat kan dia dibawa terus masih bersungut-sungut. Tuhan udah selama mereka dalam masa pelarian juga Tuhan udah kasih tiang awan, tiang api, disediakan mana. Udah lihat langsung gitu ya. Betul, maksudnya mereka loh yang ngerasain langsung loh. Nah kita maksudnya ya biarpun kita juga merasakan kebaikan Tuhan dalam masing-masing hidup kita ya, tapi kan maksudnya kita kan nggak ngebayang ya, maksudnya zaman dulu tuh wah gila, lu keluar tapi Tuhan menyediakan tiang awan, tiang api, terus roti mana setiap hari ada, lu tinggal nikmatin, kurang apa gitu loh. Dan itu juga maksud buat saya pribadi itu mengajarkan ke kita sih, bangsa pilihan pun tidak melulu maksudnya mereka benar di mata Tuhan di saat dia dipilih, tapi dia aja masih menunjukkan ini egonya. Masih merasa kurang. Masih kayaknya kurang bersyukur ya Pak Ben kali ya, masih kayak merasa kurang gitu loh. Masih nunjukin egonya bahwa ini kurang nih gitu, kok ini nggak begini. Masih tiap hari begini tuh. Itu kok begini Dia sih, kan masih yang lebih. berapa lama, iya masih banyak keluhan. Kalau buat aku kita belajar flashback
belajar sejarah bangsa Israel tuh ya buat kita juga sih, pelajaran buat kita sendiri, jangan sampai kita juga kayak gitu. iya dong, kan masing-masing hidup kita kan kita nggak tahu kan hidup tiap orang beda ya, maksudnya Tuhan baik tapi caranya memberikan kebaikan Tuhan di setiap benarnya kan beda-beda kan dalam hidup kita masing-masing kan gitu loh. Iya, tapi apa ya, makanya kalau kita mau lihat gitu ya, ini buku tuh lengkap banget loh. Emang Kalau kita tuh lengkap banget, mulai kalau kita mau ngomongin matematika, hitung-hitungan di dalam ada. Iya kan? iya. Kita mau belajar sejarah ada. Kita mau belajar gimana hubungan sesama manusia di dalam sini ada. Pokoknya itu buku yang super komplit. Iya, gimana adik kakak kandung aja di kejadian aja udah langsung dibilang kan. Iriati langsung bunuh-bunuhan. Benar nggak? Openingnya. Iya. udah langsung bunuh-bunuhan loh. Jadi kita apa ya? Kita ngerti gitu bahwa kita belajar banyak di sini untuk kita terapkan di kehidupan kita gitu. Makanya mesti rajin. Rajin apa? Tadarusan. Tanya lagi. Iya, tanya lagi Ci. Rajin apa? Dia Gimana? yang angkat buku dia tanya juga Ci. Gimana sih Ci? Aduh Ci, itu gitu Ci, benar. Dia lupa Ci, ingatkan Ci dia Ci. Dia kilaf. Iya. Nah masalahnya kan belum tentu semua orang mau baca Rain. Iya, betul. Masalah di situ tuh. Nah, gimana caranya mengarahkan orang tuh, ini loh, lu kalau mau baca, maksudnya belum mau mendapatkan artefak pun sebenarnya semuanya di situ. Tapi bagaimana cara kita tuh mengajak orang, mengarahkan orang tuh, ini loh, itu yang agak susah penerapannya, benar nggak? Apa kita aja Senin sampai Jumat itu? Apa? Jam 9 malam. Ya itu udah sih, udah ikutin sih. Iya, tapi Untuk ya itu orang-orang. habis kalau baca sendiri kadang ya. Ngantuk. Iya gitu. Nggak paham juga. Ngantuk dia. Iya, Iya, ngantuk. tapi kita harus ngelawan sih kayak Itu kayak kayak cobaannya nggak sih? iya, makanya kita harus punya ketetapan kayak wah udah niat nih misalkan baca 3 pasal atau 2 pasal gitu. Itu tuh udah harus ready gitu loh. Yep. Jangan ngantuknya Jangan diikutin. jangan rumus tarsok. Iya. Ya, Benar. besok. Iya, maksudnya gini. Jadi bukan waktu sisa ya bacanya, maksudnya emang waktu yang kita sediakan bukan waktu sisa kita. Iya, memang harus dikasih jadwal kan, schedule lah. Misalkan kan biasa kita kan suka misalkan jam 7 misalkan bisa kita jam 7 ngapain? Bisa mandi gitu. Habis mandi misalkan kadang kan ada kasih sejam free time, misalkan mau nonton kek, mau baca kek. Nah, mungkin di antara free time itu dipotong setengah jam baca Alkitab gitu loh. Jadi biar kita lebih tahu lagi, maksudnya lebih tahu lagi, oh ternyata semua yang kita mau tuh ada di situ. Kita aja selama ini nggak pernah mengeksplor gitu lebih gitu loh. Dan kalau kurasa juga kita masing-masing baca juga pasti masih ada yang kita nggak pahami, ya nggak sih? Makanya kalau kita nggak paham kan kita bawa ke sini lah, kita kayak gini lagi senang-senang kan diskusi. Siapa tahu besok ada keluar soal ujian kan, kemarin kita udah pernah bahas nih kan, lumayan gitu loh. Seenggaknya udah ada kisi-kisi. Iya, dari hasil obrolan, oh iya kemarin kita sempat bahas ya gitu kan. Jadi kan udah nyantol dikit, lumayan lah, oke lah gitu. Nah, terus kalau nih hubungan, kalau ini nih yang kita kemarin dibahas sama dosen kan, hubungan antar manusia sama manusia kan juga udah rusak karena dosa itu. Bahkan perselisihan, dan terus hubungan manusia dengan Tuhan juga otomatis sudah rusak kan sejak kejatuhan manusia pertama kan sampai saat ini gitu loh, sampai saat ini. Dan kalau kita lihat, kalau kita baca dalam kitab kita kan kalau di perjanjian lama kan mereka untuk menjaga hubungan dengan Tuhan kan mempersembahkan yang terbaik ya. Kalau di sejarah bangsa Israel ya yang kemarin dibahas Ibu ya, mempersembahkan yang terbaik. Biasa tuh dari, kalau dulu kan mereka kan mayoritas kan gembala, terus gembala domba ya, kambing domba, pasti mempersembahkan lemak ya, lemak yang terbaik ya. Kenapa lemak sih? Kenapa nggak dagingnya? Wangi. Hah? Wangi kali bakar. Serius? Ya karena Tuhan sukanya lemak kali. Iya, makanya kadang aku suka mikir gini, kok dia mempersembahkannya lemak ya, kenapa nggak dagingnya? Karena wangi kali, gurih enak. Karena Tuhan tahu lemak nggak bagus sih buat kita, jadi
Tapi Itu sih kan waktu itu pernah ada yang nyambung-nyambungin Iya. lemak nggak bagus gitu loh buat kita. Oh. jadi buat Ada Tuhan hashtag aja yang gitu. seperti itu. Iya, Tidak dibuat katanya kita. sih, iya. Tapi dia juga mempersembahkan bukan asal lemak kan yang kita baca kan, yang tidak bercacat celah. Harus yang terbaik lah ya. Iya, yang kalau orang zaman dulu kan mempersembahkan yang terbaik seperti itu. Nah, kalau konteksnya ke sekarang gimana nih? Iya, Kalau kalau konteksnya sekarang? kalau konteksnya sekarang kan kita kan dibilang bahwa tubuh ini bait Allah, ya kan, bahwa persembahan itu umum karena itu ibadah yang sejati. Nah udah nggak ada lagi yang kita bisa lakuin selain itu. Mempersembahkan diri kita sendiri buat Tuhan. Iya. Berarti kalau begitu sebenarnya ayat itu ditujukan untuk semua pengikutnya Tuhan dong, bukan cuma buat si hamba Tuhan kan, kayak model pendeta, pastor, bukan cuma buat mereka kan. Sebenarnya kita semua kan patut mempersembahkan hidup kita, tubuh kita ini kepada Tuhan kan. Nah makanya menarik nih Ren. Maksudnya Alkitab setiap orang percaya pasti baca, tapi itu nggak semua orang tuh menangkap makna yang sama gitu loh. Mempersembahkan hidup kita tuh, tubuh yang hidup ini tuh pada Tuhan gitu loh. Mungkin orang baca, tapi kalau masih kayak kita nggak belajar kayak kita di sini, nggak dijelasin sama dosen kayak begitu kan, kita miss gitu. Ya udah kita Ya, sebenarnya kan kita udah disucikan oleh darah Kristus. Ya, jadi kan tidak bilang mempersembahkan hidup kita. Iya, betul. Jadi maksudnya kita harus nggak boleh merokok, ya kan? Hmm. Nggak boleh makan berlemak. something yang Iya, kurang sama. bagus buat kita lah. Iya. Benar sih. Kalau NATO, Apa? kalau NATO, Atau Salam alis. kalau salam alis sih aku masih oke lah Ci. Orang nggak ada alisnya serem loh. Mungkin hantu aja lari. Bisa lihat. Enggak itu mah mitos Oh iya, sih. mitos. Nggak pernah coba sampai sini. Kalau NATO mungkin itu balik lagi sih ke kepercayaan masing-masing ya. Karena kalau buat aku juga ketika kita bilang nggak boleh, tapi tergantung lagi maksudnya. Ini NATO-nya ini tuh Tujuan kamu apa? tujuannya apa? Memperindah diri. Iya. Tujuannya Kalau apa? bikin scar kan bisa tuh. Iya, ini mempermuliakan Tuhan nggak? Kalau enggak ya udah nggak Cuma. usah. Iya. Benar makanya kan aku bilang kan sebenarnya kalau kita nggak pernah dijelaskan secara spesifik kayak begitu tuh, kan kita kan kayaknya nggak apa-apa kok, kan orang selalu berpikir seperti itu ya. Tapi setelah kita jelasin kok kenapa enggak, akhirnya kita ngerti kenapa enggak. Kalau memang itu nggak ada manfaatnya, why gitu loh. Lu udah tahu itu orang aja tanggapannya tuh nggak bagus gitu. Tapi masih banyak orang tuh yang menghibur diri tuh dengan ini art kok, art seni, memperindah diri gitu. Memang seni, cuman balik lagi fungsinya itu apa? Kalau memang ada fungsinya, dia bisa menjelaskan secara detail bahwa ini tuh demi kemuliaan Tuhan segala macam. Dia bisa jelasin nih, gue tato karena mau pelayanan apalah segala macam. Nah itu mungkin masih oke, karena memang tujuan utamanya ada gitu. Tapi memang itu harus jelas banget ya. Iya, maksudnya tujuannya apa, mau ngapain gitu. Jangan cuma gini, oh gue seni kok gitu. Iya, nggak, kalau hanya sekedar itu ya buat apa gitu. Tapi memang kalau untuk tujuan melayani Tuhan ya, tapi kita lihat juga lah. Maksudnya tato lu ada fungsinya apa Iya. gitu dalam hidup lu, dalam pelayanan lu. Tapi itu sekarang lu perhatiin nggak sih Lin, kalau di gereja-gereja sebelum pandemi ya, sekarang banyak loh, maksudnya yang aku lihat bukan cuma orang muda aja, tapi yang udah masuk sampai ke level umur tuh kayak udah bapak-bapak pun banyak yang udah bertato. Dan bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga banyak kan. Maksudnya dia udah bertato dari dulu atau dia baru Oh, tato nggak tahu juga sih Ci. Jadi mereka tuh lihatnya pas ke gereja gitu. Jadi kan waktu itu aku lihat di depan aku ada mungkin cewek ya, mungkin gandeng anaknya punya tato di belakang di lehernya, kelihatan karena rambutnya diikat gitu. Terus ada satu lagi di kaki. Nah kalau yang sebelahnya mungkin itu suaminya kali, karena juga sebelahan gitu, bawa anak kecil juga. Nah, itu tatonya di ini di lengannya, kan dia pakai kemeja tuh, kemeja lengan pendek, jadi masih kelihatan di sini nih sisa itunya gitu. ya karena buat aku begini sih, misalkan kita tato nih, tato salib.
tapi hidup kita sehari-hari nggak nunjukin apa-apa tentang Yesus, terus untuk apa gitu. Nah, dan juga akhirnya kan bertentangan iya, kan. tapi aku juga nggak menyalahkan orang yang menato ketika misalkan hidupnya amat-amat deket banget sama Tuhan, terus dia benar-benar mencerminkan Tuhan gitu, terus ada tato salib, ya buat aku kayak ya udah lu juga mencerminkan bahwa lu memang anak Tuhan yang ini banget gitu. Nah, ketimbang orang yang nggak ditato tapi hidupnya juga Ya asal-asalan. begitu cuek ngasal gitu. Iya. Jadi kita juga nggak bisa bilang ketika orang ditato juga langsung kita judge bahwa Wah, ini orang nggak bener nih, nggak akan salah, masuk nih, surga salah. segala Nggak macam. bisa, nggak itu bukan bagian kita, ngejudge itu bukan bagian kita. Jadi yang maksudnya yang memang udah telanjur bikin ya udahlah, maksudnya mau dihapus juga bisa, tapi katanya sakit banget dan pasti setelah Bekas. pasti ada bekasnya kan, bukan Iya. kayak penghapus yang kita bisa bersihin kayak begitu. Dan yang untuk mau nambah ya tanya lagi sama Tuhan, Tuhan kalau saya buat tato ini untuk apa ya kira-kira, untuk ini memuliakanmu nggak ya? Gitu. Harus tanya lagi sih sama Tuhan. Berarti intinya kita tahu lah bahwa maksudnya tuh untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan tuh, kalau dulu kan orang Israel kan tadi kurban ya, mempersembahkan kurban. Kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan kan, dan selama kita hidup pun kita udah katakan tubuh kita ini adalah bait Allah, jadi udah menjadi kewajiban kita menjaga tubuh kita sebaik mungkin gitu loh, dengan menghargai jaga kesehatan, terus jaga maksudnya ya udah pasti pola hidup sehat lah, segala macem lah. Apa? Ya. Itu guling kita nggak boleh makan lagi tadi. Oh nggak bisa, boleh Ci, biarpun itu gede, tapi kan kita Boleh, makan tapi rame-rame, nggak- rame-rame Ci, jangan makan sendiri, yang sendiri mah iya bener Ci, bukan makin kecil tapi makin gede. Yang bawahnya juga kecil sih orangnya Ci. Jadi kita bagi-bagi makan ya, kita nggak boleh makan sendiri gitu. Tapi ya iya itulah maksudnya dengan belajar yang tadi kemarin dijelasin tuh, akhirnya kita ngerti kan, maksudnya tahu kan kehidupan sejarah bangsa Israel itu, biarpun bangsa pilihan tapi ya ada positif yang bisa petik, ada negatif juga yang menjadi pembelajaran buat kita. Jangan salah melangkah seperti mereka. Kan kita juga lihat kan selama yang mereka hidup yang di masa pembuangan, ketika mereka mau kembali itu, mereka kan juga karena mereka di tengah bukan tanah aslinya, tapi mereka selalu diceritain dulu Tuhan begitu baik. Akhirnya kan mereka penasaran kan, dan menggebu-gebu kan buat kembali ke negerinya sendiri, buat membangun kembali bait Allah gitu loh. Nah dari situ itu juga sisi positif yang bisa kita petik, walaupun mereka tidak mengalami masa di mana mereka Tuhan benar-benar kayak yang dulu ketika mereka keluar dari Mesir tuh mengalami tiang awan, tiang api, tapi mereka selalu diceritakan kan betapa baiknya Tuhan. Masih ada nabi-nabi di situ kan, jadi mereka tahu biarpun di masa pembuangan pun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi Tuhan lewat para perantaranya ya, para nabi-nabi itu tuh buat mengajar mereka sampai mereka tidak meninggalkan untuk percaya kepada Tuhan ya gitu loh. Ya itu kan sisi yang bisa kita petik, mereka tidak melihat langsung tapi mereka hanya dengar cerita, tapi mereka mempunyai menggebu-gebu gitu loh. Nah itu kan juga suatu pacuan juga sih buat kita juga nggak lihat gitu, maksudnya Tuhan tiang awan kayak apa sih, tiang api kayak apa sih, kita nggak ngebayangin, tapi kan itu juga menjadi suatu pemacu buat kita bahwa kita pun bisa gitu, karena Tuhan pun pasti akan menyediakan tiang awan, tiang api dengan cara Tuhan sendiri buat kita sekarang, bukan dulu kayak bangsa Israel gitu loh. Tuhan pasti akan menyediakan juga buat kita masing-masing sesuai dengan porsi kita ya. Nah Tuhan pasti akan melakukan, kita percayanya begitu gitu. Jadi buat aku pribadi ya menarik sih sosiologi itu. Alkitab. Karena kalau kita lihat juga ya, sosiologi ini akan menyangkut juga pada pemberita Injil mula-mula. Bisa kebayang nggak sih? Dulu itu belum ada yang namanya sekolah teologi ya loh. Begitu Yesus bangkit, terus murid-murid nyebar gitu kan. Mereka dari kan, situ dimulai ngajar. Mereka kan hanya mengandalkan hubungan manusia dengan manusia. Mereka hanya lihat nih, oh pola orang ini jika diinjilin kayak gini nih dia akan begini. Mereka kan dulu belum tahu bagaimana caranya
pokoknya mereka belum sekolah teologi lah mereka. Nggak ada Nggak ada itu kan, STH kan? nggak ada. Belajar psikologi juga kan untuk tahu orang Iya, kayak ada. gitu. Nah itu tuh mereka mengandalkan sosiologi aja. Jadi kalau kita mau belajar sosiologi mula-mula ya mungkin dari mereka itu para penginjil mula-mula yang nggak ada dasar teologi, terus mereka hanya bercerita sesuai dengan apa yang mereka lihat. Iya kan? Mereka hanya mengulang kembali apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Terus ketika mereka juga melakukan pelayanan dan ketika ada maksudnya mujizat kesembuhan, terus akhirnya mereka orang-orang lain lihat orang lain menyebarkan kan satu mulut ke mulut lain. Akhirnya apa yang mereka perbuat disebarluaskan, dan itu kan bukan tanpa itu loh, medsos loh. Yang orang yang nyebarin nggak pakai medsos, so itu dari hubungan manusia juga kan, dari mulut ke mulut, satu disebarin, akhirnya kan tersebar juga. Hebat sih, dipikir keren ya. Karena sosiologi, balik lagi kalau kita mau lihat sosiologi, makanya sosiologi kita dengan Tuhan itu ya itu. Karena misalkan waktu itu aku nih contohnya murid nih, salah satu dari 11 murid itu ya. Terus aku cerita nih. Terus aku cerita nih ke Cifon. Aku cerita ke Cifon. Yesus telah bangkit segala macam. Cifon percaya nih, Cifon terima gitu kan. Terus lapor ke Ciamel. Iya, terus Cifon cerita lagi ke Ciamel. Itu kan udah sosiologi manusia kan. Berarti dulu mereka sangat mengandalkan manusia ya, maksudnya hubungan manusia dengan manusia itu loh manusia yang dipakai. Nah, tapi aku juga yakin percaya bahwa Tuhan juga menyertai orang-orang ini. Karena nggak mungkin dengan aku cerita ke Cifon nggak pernah lihat orangnya, ya kan? Cifon nggak pernah lihat kejadiannya Yesus bangkit. Terus tiba-tiba Cifon percaya dan Cifon ceritain lagi ke orang lain, itu kan pasti ada hubungan Tuhan juga. Makanya itulah yang perlu kita pelajari. Itulah yang perlu kita pelajarin, sosiologi, teologi ya. Keren sih, maksudnya jadi kita tuh semua tuh tau lah, maksudnya kita harus menjaga hubungan dengan Tuhan tetap baik, biarpun kita udah ada natur dosa, kita juga harus menjaga hubungan dengan sesama kita dengan baik. Meskipun kita juga udah sama-sama kita semua bawa natur dosa, tapi maksudnya jangan sampai natur dosa itu tuh yang membungkus hidup kita. Jangan sampai kita tuh yang dikuasai sama natur dosa itu. Justru kita harus mengecilkan menjadi terang Kristus gitu loh. Jangan sampai jadi garam. Iya, terang dan garam. Jangan natur dosa itu yang semakin menguasai hidup kita. Ya percuma lah kalau kita baca Alkitab udah ditebus Tuhan tapi hidup kita nggak berubah. Iya benar. Cifon jam berapa sih sekarang? Oh iya. Mau istirahat? Enggak, mau istirahat. Mau istirahat lo? Iya, aku kan anaknya suka istirahat. Boleh sih, ya udah. Nanti ada pertanyaan nanti ya di sesi. Iya, boleh. Iya, benar sih. Habis istirahat ya? Ya udah, ntar balik kita baru bikin tugas lagi aja. Ya udah, oke. Istirahat ke kantin. Oke. Ya. Dia mau makan guling yang tadi. Dia mau makan guling yang tadi. Iya, mau makan yang tadi. Oke. Bumbunya nggak enak tuh. Hah, bumbunya nggak enak? Enggak, Kalau nggak ada bumbunya nggak enak. Oh, ya udah, oke. Ya udah kita Oke, seru dulu deh. thank you ya. Bye. Bye.